Halo guys, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita yang berjudul Nanban yang diperankan oleh Joseph Vijay. Oke guys, tak usah berlama lagi, kita akan langsung ke alur cerita. Film ini diawali dengan adegan di mana seorang pria bernama Venkat. Dia mendapatkan panggilan telepon, di mana saat itu ia sedang dalam sebuah pesawat yang akan segera lepas landas. Venkat berniat turun, tetapi tentu saja ia tidak bisa menghentikan pesawat. Ia kemudian berpura-pura terkena serangan jantung. Alhasil, pesawat yang baru saja berangkat terpaksa kembali mendarat di bandara. Venkat mendapatkan panggilan telepon dari seseorang. Ia kemudian menghubungi sahabat karibnya yang bernama Sentil. Venkat mengatakan bahwa sahabat lama mereka yang bernama Pari ada di kota Chennai. Makanya ia membatalkan penerbangan hanya untuk bertemu dengan Pari. Tidak hanya Venkat, Sentil pun juga sangat antusias untuk bertemu dengan Pari. Saking semangatnya, ia bahkan tidak mandi dan lupa pakai celana panjang. Ketika dijemput oleh Venkat, mereka kemudian mendatangi sebuah bangunan yang menyerupai mercusuar. Tempat itu dulunya merupakan tempat favorit mereka ketika masih duduk di bangku kuliah. Di tempat itu ternyata tidak ada Pari. Yang ada hanyalah seorang pria yang sibuk memamerkan istrinya yang cantik, bungalownya yang mewah, dan Lamborghini-nya yang keren. Pria ini bernama Srivatsam, dan dialah yang menelpon Venkat agar datang ke tempat itu. Srivatsam ternyata dulunya pernah satu kampus dan diremehkan oleh Venkat dan teman-temannya. Ia sekarang berhasil membuktikan bahwa dirinya lebih sukses dari mereka. Srivatsam memberitahu Venkat bahwa Pari sedang berada di sebuah kota yang bernama Uti, tetapi ia tidak tahu persis di mana rumahnya. Mereka bertiga kemudian bergegas untuk mencari Pari. Venkat adalah seorang fotografer. Ia mengagumi Pari karena temannya itu telah mengubah hidupnya. Ingatan Venkat kemudian melayang ke masa lalu, tepatnya 10 tahun silam, ketika ia pertama kali menginjakkan kaki di bangku kuliah. Venkat mengambil kuliah jurusan teknik mesin. Dia satu asrama dan sekamar dengan Sentil dan Pari. Malam itu di asrama mereka dipeluncu oleh mahasiswa senior dan diminta agar membuka baju dan celananya. Hari itu Pari justru terlambat tiba di asrama. Saat ditanya oleh para senior siapa namanya dan kenapa dia datang terlambat, Pari hanya terdiam. Ia juga tidak mau menuruti kata-kata seniornya untuk membuka baju dan celana. Pari kemudian bergegas masuk ke kamar dan mengunci pintu. Senior Pari yang bernama Anan mengancam akan mengencingi di depan pintu kamar jika Pari tidak mau keluar. Karena itulah Pari menyiapkan jebakan untuk mengerjai Anan. Ia memanfaatkan sendok, kabel, dan listrik, kemudian meletakkannya di depan pintu. Ketika Anan kencing, burung Anan justru langsung tersengat oleh listrik. Ada seorang dosen bernama Firmandi Sandanam. Ia adalah seorang dosen sekaligus rektor di kampus itu. Mereka menjuluki sang dekan dengan sebutan Virus, karena dosen ini tidak ingin orang-orang lebih baik darinya. Sandanam adalah seorang ambidextrous. Dia bisa menulis dengan kedua kaki dan tangannya secara bersamaan dan sama baiknya. Sandanam sangat menghargai waktu dan hidupnya benar-benar terjadwal sempurna. Sandanam memberikan kuliah pertamanya bagi mahasiswa baru. Ia menekankan pentingnya sebuah kompetisi dalam hidup. Menurut Sandanam, yang kalah bersaing akan pecah seperti telur gagak yang dibuang oleh burung tekukur. Karena burung tekukur tidak memiliki sarang sendiri. Ia merampas sarang gagak untuk dijadikan miliknya. Setelah itu, Sandanam menunjukkan sebuah pen. Pen itu adalah pen yang sangat spesial karena hanya digunakan oleh para astronot dan bisa digunakan sekalipun tidak ada gaya gravitasi. Pen itu adalah pemberian dosen Sandanam yang terdahulu kepada dirinya. Karena Sandanam pernah menjadi mahasiswa terbaik di kampusnya. Ia berjanji memberikan pulpen astronot itu kepada mahasiswa yang memiliki keistimewaan seperti dirinya. Dan selama 32 tahun menjadi seorang dosen, Sandanam tidak pernah menemukan mahasiswa yang bisa melebihi dirinya. Pari mengangkat tangan dan bertanya, "Pak, jika pulpen tidak bisa digunakan untuk menulis di ruang angkasa, kenapa kita tidak menggunakan pensil saja? Lagi pula pensil kan lebih murah, Pak." Mendengar pertanyaan Pari, mahasiswa lain tertawa.
dan dosen Vandanam hanya terdiam. Setelah itu kelas akhirnya dibubarkan. Ada seorang remaja bernama Manimaran. Ia bertubuh pendek. Dia tidak sekolah dan memilih bekerja untuk menyambung hidupnya. Pari kemudian memberikan uang kepada Manimaran agar ia bisa melanjutkan sekolahnya. Pari sangat cerdas dalam sebuah perkuliahan. Ia menunjukkan kecerdasannya itu saat diminta dosen untuk mendefinisikan tentang mesin. Pari lebih suka menyederhanakan sesuatu secara lebih pragmatis ketimbang teoritis. Bahkan saat ia diminta memberikan definisi tentang mesin, Pari menyederhanakannya dengan mengatakan bahwa apapun alat yang mempermudah pekerjaan manusia, maka itu disebut dengan istilah mesin. Bahkan resleting celana juga termasuk bagian dari mesin. Definisi Pari dibantah oleh dosennya karena tidak sesuai dengan apa yang tertulis di buku dan tidak teoritis. Pari bahkan diusir keluar dari kelas karena dianggap tidak serius dan mempermainkan dosennya tersebut. Saat berjalan keluar, Pari lupa akan sesuatu. Dosen itu bertanya, "Hai, kenapa kamu kembali?" Pari kemudian menjawab, "Maaf Pak, saya ketinggalan sesuatu." "Apanya yang ketinggalan?" jawab dosennya. Kemudian Pari menjawab, "Pak, saya ketinggalan instrumen yang merekam, menganalisa, meringkas, mengatur, memperdebatkan, dan menjelaskan informasi yang diilustrasikan maupun tidak, yang berisi pendahuluan, daftar isi, dan indeks yang dimaksudkan untuk pengayaan dan peningkatan pendidikan." Mendengar itu, dosennya terlihat bingung dan bertanya, "Apa itu?" "Itu adalah definisi buku, Pak." "Saya menggunakan istilah tersebut karena Bapak tidak suka dengan definisi yang sederhana." Mendengar jawaban dari Pari, seisi ruangan tertawa. Ada seorang mahasiswa senior yang bernama Panir. Panir di drop out oleh Sandanam karena tugas akhir yang dibuat oleh Panir tidak sesuai dengan keinginan Sandanam. Sandanam menganggap proyek Panir hanyalah seperti mainan anak kecil dan tidak layak menjadi tugas akhir. Pari merasa iba. Ia siap membantu menyempurnakan penemuan Panir. Pari pada akhirnya berhasil menyempurnakan proyek Panir dan hasilnya adalah sebuah drone. Tapi sayang, Panir justru ditemukan tewas bunuh diri sebelum ia sempat mengetahui bahwa tugas akhirnya disempurnakan oleh Pari. Pari menyalahkan Sandanam atas kematian Panir. Ia menyebutnya sebagai pembunuhan karena tekanan dari Sandanam membuat Panir akhirnya bunuh diri. Pari juga menuding jika dosennya itu tidak mengajarkan mereka untuk menjadi seorang insinyur karena para mahasiswa dituntut untuk menjadi sesuai dengan keinginan dosen. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk berkreasi dan berinovasi sesuai dengan keinginannya sendiri. Sandanam merasa dilecehkan. Ia kemudian meminta Pari agar menggantikan dirinya menjadi dosen. Saat mengajar, Pari menulis 2 kata yang diacak di papan tulis. Ia kemudian meminta semua orang di ruangan itu untuk menyusun abjad itu dan menemukan kata yang tersembunyi dalam waktu 1 menit. Tidak ada yang bisa menemukan kata itu. Ternyata Pari menyembunyikan kata yang bertuliskan nama temannya, yaitu Venkap dan Sentil, dengan cara diacak di papan tulis. Dosen Sandanam tidak terima. Menurutnya, apa yang baru saja diajarkan oleh Pari adalah hal yang sia-sia dan tidak ada faedahnya. Pari kemudian menjelaskan filosofi bahwa apa yang ia lakukan adalah gambaran tentang apa yang dirasakan oleh para mahasiswa ketika mereka tidak mendapatkan apapun terkait dengan apa yang diberikan oleh dosen di kelas. Setelah itu, Pari bergegas keluar meninggalkan Sandanam. Pari memiliki sahabat bernama Venkap dan Sentil. Venkap adalah mahasiswa dengan ekonomi yang cukup mampu. Ia sebenarnya sangat tertarik dengan dunia fotografi, tetapi sang ayah memaksanya untuk menjadi seorang insinyur. Sentil sendiri berasal dari keluarga yang tidak mampu. Ibunya seorang pensiunan guru dan sang ayah tidak bekerja karena ia sakit dan lumpuh. Ibu Sentil sangat perhitungan. Ketika Pari dan Venkap bertandang ke rumah mereka, sang ibu menghitung berapa banyak uang yang harus dibelanjakan untuk membayar makanan Pari dan Venkap. Venkap dan Pari akhirnya tidak jadi makan di rumah Sentil karena tidak tega mendengar hitung-hitungan sang ibu. Untuk mengisi perut yang masih lapar, mereka mendatangi sebuah resepsi pernikahan. Mereka berpura-pura seolah-olah mereka adalah tamu undangan agar mereka bisa makan sepuasnya. Ternyata tuan rumah pesta tersebut adalah dosen Sandanam. Sandanam memiliki 2 anak perempuan. Yang satu sedang duduk di pelaminan, sedangkan yang satu lagi belum menikah. Dan gadis yang belum menikah itu bernama Ria. Ria mengetahui jika Pari dan teman-temannya memberikan amplop kosong ketika pesta berlangsung, yang membuat tuan Sandanam sangat marah.
Tripaksam adalah mahasiswa yang tumbuh besar di luar negeri. Ia tidak terlalu fasih berbahasa Tamil. Sekalipun demikian, Tripaksam sangat pintar dan paling jago menghafal di kelas. Daya ingatnya sangat kuat, tetapi otaknya licik. Karena ketika ujian semester, Tripaksam membagikan majalah Playboy kepada para mahasiswa lain di asrama itu agar mereka tidak konsentrasi dalam belajar. Dengan demikian, Tripaksam bisa menjadi yang terbaik. Karena itulah, Pari berniat mengerjai Tripaksam. Suatu hari, seorang dosen meminta Tripaksam untuk mewakili para mahasiswa agar menyampaikan kata sambutan dalam acara Hari Guru. Ia menghafal apa yang ditulis oleh seorang dosen kepadanya. Pari dan teman-temannya mengubah kata-kata itu tanpa sepengetahuan sang dosen. Pari mengganti beberapa kata, di antaranya kata pendidikan diganti menjadi seks dan kata mengajar diganti menjadi memperkosa. Kebetulan kata-kata itu agak mirip dalam bahasa Tamil. Acara itu dihadiri oleh seluruh mahasiswa, rektor, dan bahkan menteri pendidikan. Ketika menyampaikan kata sambutan, Tripaksam mengucapkan kalimat seperti ini. Terima kasih kepada Bapak Rektor, karena selama ini telah memperkosa para mahasiswa. Kita harus mengikuti jejaknya. Semua mahasiswa harus meneladani rektor dalam hal memperkosa. Tidak ada mahasiswa lain yang bisa memperkosa sehebat mahasiswa di kampus kita. Itu semua berkat bimbingan Bapak Rektor. Mendengar hal itu, sang menteri tertawa terkekeh-kekeh. Sedangkan Standanam justru terbakar amarahnya. Tak lama setelah itu, Tripaksam melanjutkan sambutannya dengan mengatakan seperti ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Menteri Seks. Terima kasih atas dedikasinya selama ini terhadap dunia seks. Seks adalah segalanya bagi Bapak Menteri. Semua mahasiswa tertawa, sedangkan sang menteri yang marah dan memilih keluar dari ruangan itu. Karena kata sambutan itu, Tripaksam dipukuli oleh rektor. Tripaksam tidak terima. Ia mendatangi Pari dan teman-temannya di sebuah bangunan yang menyerupai mercusuar. Ia marah dan bersumpah akan membalas perbuatan Pari dengan menjadi orang yang lebih sukses dari mereka. Ia bahkan taruhan dan mencatat tanggal kejadiannya sebagai pengingat. Lanjut ke scene lain, Ria dibelikan jam tangan bermerek oleh tunangannya yang bernama Rakesh. Rakesh memang pria penyuka barang branded dan mewah. Kebetulan Pari ada di tempat itu, dan Ria yang mengenali dirinya, ia mendatangi dan memarahi Pari. Ria tidak terima Pari mempermalukan ayahnya dengan mengubah kata sambutan yang disampaikan oleh Tripaksam. Pari minta maaf. Ia menjelaskan kepada Ria bahwa dirinya mengubah kata sambutan itu untuk memberikan pelajaran kepada rektor, bahwa yang namanya belajar itu tidak murni hanya tentang kemampuan menghafal sesuatu, tetapi butuh pemahaman dan kreativitas. Pari bahkan menyentil tunangannya Ria. Menurut Pari, Rakesh adalah pria yang tidak peduli dan tidak mencintai Ria. Ia hanya peduli dengan barang mewahnya saja sebagai pajangan. Dan ternyata Pari benar. Ketika Ria berpura-pura kehilangan jam tangan pemberian Rakesh, tunangannya itu marah besar kepada Ria. Dari sinilah Ria mengetahui jika Rakesh tidak mencintainya dan mereka akhirnya pun putus. Pari mendapatkan panggilan darurat, ayah Sentil sekarat, dan dia meminta bantuan Ria untuk memeriksakannya. Kebetulan Ria adalah seorang dokter. Ria sendiri mengatakan bahwa ayah Sentil harus dibawa ke rumah sakit, dan mereka terpaksa membawanya menggunakan sepeda motor karena kondisinya sangat kritis. Mereka tidak bisa menunggu ambulan yang terlalu lama. Sejak saat itu, Ria mulai tersentuh hatinya dengan kebaikan Pari. Bahkan Sentil berhutang nyawa kepada Pari. Ketika ujian semester, Pari, Sentil, dan Venkat terlambat masuk karena mereka harus menjaga ayah Sentil di rumah sakit. Saat mereka bertiga segera mengumpulkan lembar jawaban, dosen tidak mau menerimanya karena ujian sudah berakhir 5 menit yang lalu. Pari kemudian berkata kepada dosen itu, "Apakah Bapak tahu siapa nama saya? Apakah Bapak kenal siapa saya?" Kali ini dosen menjawab, "Tentu saja saya tidak mengenal kalian.
"Memangnya kalian siapa?" Setelah mengetahui bahwa dosen yang tidak mengenali nama mereka, Pari kemudian memasukkan lembar jawaban tadi ke dalam tumpukan lembar jawaban yang lain dan menghamburkan jawaban itu ke udara. At least எனக்கு roll number தெரியுமா? Roll number தெரியலடா எஸ்கே. Alhasil dosen tadi kebingungan menentukan yang mana jawaban Pari dan mana lembar jawaban yang lain. Kemudian hasil ujian menempatkan Pari berada di posisi teratas. Venkat dan Senthil takjub dengan kecerdasan Pari. Tetapi mereka bersedih karena mereka adalah mahasiswa dengan nilai terendah. Tripatam sendiri menangis meratapi nasibnya yang hanya bisa berada di posisi kedua. Setelah itu, mereka sekelas berfoto bersama berdasarkan urutan ranking. Pari protes kepada sang rektor karena menurutnya perankingan adalah bentuk diskriminasi terhadap dunia pendidikan, seperti halnya sistem kasta dalam status sosial seseorang. Ranking juga tidak menjadi jaminan bahwa seseorang akan sukses di masa mendatang. Sandanam justru menentang pendapat Pari. Ia bahkan berani bertaruh untuk mencukur habis kumisnya jika Senthil bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, karena Senthil berada di peringkat terbawah. Malamnya, mereka bertiga minum-minum hingga mabuk dan Senthil menantang Pari untuk mengatakan cinta kepada gadis pujaannya, yaitu Ria. Mereka menyelinap masuk ke dalam rumah Sandanam. Venkat dan Pari naik ke kamar atas dengan memanjat dinding dan berhasil masuk ke kamar Ria melalui jendela. Venkat memainkan gitar agar suasananya menjadi romantis. Sedangkan Pari, ia menyatakan perasaannya kepada Ria yang sedang berbaring dan tertutup selimut. Ketika selimut dibuka, ternyata wanita itu bukanlah Ria, melainkan kakaknya yang bernama Suwita. Beruntung Suwita tidak memarahi Pari. Di ruangan yang lain, Tuan Sandanam terbangun yang membuat Pari panik, berusaha untuk menenangkan diri dan mengelus dada dan berkata, "Tenang Pari, semua akan baik-baik saja." Ketika Pari mengucapkan kalimat itu, bayi dalam kandungan Suwita melonjak kegirangan dengan menendang perut sang ibu. Sementara Senthil, ia tidak ikut ke ruangan itu. Senthil yang mabuk berat memilih melakukan vandalisme dengan mengempiskan ban mobil dan mengencingi pintu rumah Tuan Sandanam. Ketika Sandanam terbangun, mereka bertiga melarikan diri. Pari dan teman-temannya bersembunyi di ruang kelas kampusnya. Mereka tertidur di sana sampai pagi. Keesokan harinya, saat terbangun, mereka menemukan perkuliahan sedang berlangsung. Senthil bahkan terbangun dalam keadaan masih pusing akibat mabuk. Karena itulah Senthil dipanggil ke ruangan Sandanam. Ia diminta oleh Sandanam agar mengetikkan sebuah surat yang isinya adalah surat pemberhentian dirinya dari kampus itu. Senthil merayu meminta pengampunan, tetapi Sandanam tetap bersikeras. Ia hanya mau mengampuni Senthil jika Senthil bersedia memfitnah Pari sebagai pelaku vandalisme di rumahnya. Senthil berhutang nyawa kepada Pari. Dia tidak mau memfitnah temannya itu. Karena tekanan berat yang dihadapi, Senthil akhirnya memilih untuk bunuh diri. Senthil sendiri tidak mati. Ia hanya mengalami koma dan sekarat. Selama di rumah sakit, Pari selalu menyemangati Senthil yang membuat Senthil pada akhirnya sembuh. Tidak hanya Senthil, Pari juga menanamkan kebaikan untuk temannya yang bernama Venkat. Venkat sangat suka dengan dunia fotografi. Ia berniat menjadi seorang fotografer, tetapi ayahnya memaksa Venkat menjadi seorang insinyur. Pari kemudian mengirimkan surat kepada seorang fotografer di luar negeri. Surat itu berisi tentang tawaran kerjasama dan foto-foto yang telah diambil oleh Venkat. Fotografer luar negeri tertarik dan siap bekerja sama. Saat mengutarakan niatnya itu pada sang ayah Venkat marah besar. Venkat berusaha untuk merayunya, dan pada akhirnya sang ayah merestui profesi pilihan anaknya. Setelah sembuh, Senthil diwawancarai oleh pihak perusahaan yang bekerja sama dengan kampus. Mereka tersentuh dengan kejujuran Senthil saat ia mengutarakan mengapa ia menjadi mahasiswa dengan nilai terendah. Senthil mengakui bahwa ia sangat tertekan dalam hidup dan hidup dalam ketakutan ketika harus bersaing ketat dengan para mahasiswa lain. Karena kejujuran dan keterbukaannya, Senthil diterima sebagai karyawan di perusahaan itu. Setelah Senthil mendapatkan pekerjaan, pembantu Sandanam terpaksa mencukur habis kumis majikannya sesuai dengan taruhan yang pernah ia buat. Sandanam terpancing amarahnya. Ia berjanji akan menjatuhkan Senthil di ujian akhir. Dan janjinya didengar oleh anaknya Ria. Malam itu Ria mabuk.
ia masuk ke asrama Pari dan memberikan kunci kantor sang ayah kepada Pari. Ria meminta Pari agar membantu Senthil supaya ia lulus ujian akhir. Tidak hanya itu, Ria juga meminta Pari agar menikahi dirinya. Tapi Pari kemudian mengatakan bahwa mereka tidak bisa menikah, tetapi Pari tidak menjelaskan alasannya. Pari dan Venkat memasuki kantor Sandanam untuk mengambil soal Senthil. Mereka mencari kemana-mana tetapi tidak ketemu. Pari memilih menelpon Ria menggunakan telepon kantor, dan sang ayah melihat panggilan itu. Ia bergegas menyusul Pari, tetapi Pari dan Venkat sudah tidak ada di sana. Pari mengambil soal dan memberikannya kepada Senthil, tetapi Senthil justru menolak dan membuang kertas ujian itu. Ia ingin lulus dengan cara yang jujur. Sandanam menyusul ke asrama dan menemukan kertas yang dibuang oleh Senthil. Ia menuduh Pari sebagai pelakunya, kemudian memukulinya. Sandanam juga mendatangi Ria. Dia juga marah terhadap anaknya itu. Ria mengakui bahwa ia memberikan kunci itu kepada Pari karena Ria tidak menyukai sikap sang ayah yang selalu menekan orang-orang. Ria bahkan membongkar bahwa ibunya bunuh diri karena tekanan yang diberikan oleh sang ayah. Setelah itu, Ria lari meninggalkan rumah. Kakak Ria yang bernama Swita sakit perut dan dia ingin melahirkan. Ayahnya segera membawa ke rumah sakit. Namun area tersebut dikepung banjir yang membuat mobilnya mogok. Pari dan teman-temannya menemukan Swita di dalam mobil. Karena situasinya darurat dan Swita ingin segera melahirkan, akhirnya mereka terpaksa membawa Swita ke dalam kampus. Pari kemudian menelpon Ria dan gadis itu memberikan instruksi melalui video call. Ria meminta Swita agar terus mendorong agar bayinya bisa keluar. Tetapi Swita pingsan karena kelelahan. Mereka butuh alat penyedot dan dia menyarankan Pari agar menggunakan vacuum cleaner. Tetapi di saat itu mati lampu. Untuk menyalakan listrik, Pari butuh aki mobil dan temuan terbarunya yaitu alat pengubah arus yang ia sebut virus inverter. Berkat alat ini, Pari berhasil mengubah energi dari aki mobil menjadi energi listrik. Lampu pada akhirnya menyala. Swita juga sudah terbangun dari pingsannya. Ia berusaha untuk mendorong bayinya, sedangkan Pari menyedot menggunakan vacuum cleaner. Dan sejurus kemudian, bayi berhasil ditarik keluar dan semua orang terlihat lega. Tetapi ada satu hal lagi yang aneh. Bayinya tidak menangis. Ria memberikan instruksi dan Pari melakukan arahannya. Pari menepuk-nepuk punggung bayi perlahan dan meniup mulutnya. Tetapi tetap saja sang bayi tidak bergerak. Swita menangis histeris dan Senthil berusaha menenangkannya dengan mengatakan, "Tenang Swita, semuanya akan baik-baik saja." Ketika Senthil mengucapkan kalimat itu, kaki sang bayi bergerak. Anak Swita akhirnya menangis. Kemudian Sandanam menemui Pari. Ia berterima kasih kepadanya. Sandanam menjawab pertanyaannya. Ketika di awal kuliah dulu, ia mengatakan bahwa pensil tidak bisa digunakan di luar angkasa karena raut pensil ketika patah dia akan melayang di ruang hampa dan benda tajam itu bisa melukai mata astronot atau bagian tubuh lainnya. Sandanam akhirnya memberikan pulpen astronot itu kepada Pari, yang artinya ia telah menemukan salah satu mahasiswa terbaik yang pernah ada. Setelah acara wisuda selesai, Pari meninggalkan teman-temannya tanpa berpamit. Venkat, Senthil, dan Trivatsam berusaha menemukan alamat Pari di wilayah Uti. Dengan bertanya kepada warga sekitar, mereka akhirnya tiba di sebuah rumah yang sangat mewah dan megah. Ketika masuk ke dalam, mereka mengetahui bahwa ayah Pari baru saja meninggal dunia. Ketika mereka bertemu dengan Pari, mereka kaget karena wajah laki-laki yang mengaku bernama Pari tidak sama dengan wajah teman mereka yang bernama Pari. Padahal di dinding rumah jelas-jelas tertera nama dan gelar yang bertuliskan nama Pari, dan bahkan di sana juga ada foto kelas mereka. Tetapi sekali lagi wajahnya bukanlah wajah Pari. Senthil merasa curiga. Ia mengambil abu jenazah orang tua Pari dan mengancam akan membuangnya ke dalam toilet jika pria tadi tidak mau menceritakan apa sebenarnya yang terjadi kepada Pari yang asli. Pria ini akhirnya mengalah. Ia mengatakan bahwa Pari yang kuliah di jurusan teknik mesin adalah anak pembantunya dulu di rumahnya.
Nama aslinya adalah Papu. Ia cerdas dan hobi belajar, sedangkan dirinya berbanding terbalik dengan Papu. Ia tidak mau kuliah, karena itulah ia meminta Papu untuk menggantikan dirinya kuliah. Ilmunya Papu yang dapat, sedangkan gelarnya Pari yang memilikinya. Pria pemilik rumah mewah itu kemudian mengatakan bahwa sekarang Papu sudah pindah di sebuah desa kecil yang bernama Danuskodi. Venkat, Senthil, dan Trivatsam bergegas menuju desa Danuskodi. Tetapi di tengah perjalanan mereka mendapat kabar bahwa Ria akan segera menikah dengan Rakesh. Singkat kemudian mereka langsung berbalik arah dan mendatangi Ria. Ia memujuk Ria untuk kabur agar mau menemui Pari. Dalam usahanya untuk menemukan Pari, Venkat mendatangi desa. Konon mereka mendapatkan info dari warga bahwa Pari mengajar di sebuah sekolah yang ada di desa itu. Saat masuk ke dalam, mereka menyaksikan sebuah sekolah yang dipenuhi dengan beberapa mesin hasil kreasi seseorang. Venkat dan teman-temannya bertemu dengan Manimaran, dan dia tidak sependek dulu lagi. Manimaran membawa Ria, Venkat, dan Senthil menemui Pari di tepi pantai. Saat pertama kali bertemu dengan Pari, setelah terpisah 10 tahun, Ria justru menampar Pari. Begitu juga dengan teman-temannya yang lain. Mereka marah kepada Pari, pergi tanpa kabar dan berita. Trivatsam juga muncul di sana. Ia meminta Pari untuk menandatangani dokumen yang isinya menyatakan bahwa Pari kalah dalam taruhan karena Trivatsam lebih unggul dan lebih sukses darinya. Trivatsam bahkan merampas pulpen astronot milik Pari karena ia menganggap Pari tidak layak untuk memiliki benda itu. Ketika Trivatsam beranjak pergi, Pari menelponnya, dan ternyata Pari adalah seorang ilmuwan internasional asal India yang menjalin kerjasama dengan perusahaan di mana Trivatsam tempat bekerja. Ilmuwan itu bernama Kosaki Pasapugas alias Papu. Trivatsam terkejut. Kali ini ia mendadak baik kepada Pari dan menganggap apa yang baru saja terjadi hanyalah sebuah gurauan semata. Dan film pun berakhir. Sekian guys, terima kasih sudah menyaksikan film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan juga menyalakan lonceng notifikasi untuk nonton film lainnya. Sampai jumpa.